Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Kirana dengan NIM 220512040050 dari kelas Teknik Informatika B 2022. Di sini saya ingin menjelaskan materi mengenai standarisasi jaringan komputer. Pertama-tama kita akan membahas tentang pengertian standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dalam jaringan komputer dapat berjalan dengan baik. Standarisasi jaringan komputer sangat penting untuk memastikan bahwa semua perangkat dan sistem dapat berkomunikasi dengan benar dan efisien. Selanjutnya kita akan membahas tentang definisi OSI, TCP, dan UDP. Definisi OSI merupakan sebuah konsep yang memungkinkan pertukaran informasi terjadi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer dengan menggunakan protokol standar yaitu TCP atau IP. Sedangkan definisi TCP atau IP merupakan standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Sedangkan definisi UDP adalah salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Selanjutnya kita membahas OSI model. Model referensi jaringan terbuka OSI merupakan model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. OSI adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan International Organization for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. Tujuan dari pembuatan model OSI adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI menjadi solusi untuk membuat standar untuk memfasilitasi suatu jaringan komunikasi dan sebagai metode untuk menjelaskan proses komunikasi jaringan yang dibuat oleh ISO. ISO memutuskan untuk membagi model referensi menjadi 7 layer, yaitu pada lapisan ke-7 terdapat application layer, merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data mulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer klien menerima data tersebut. Selanjutnya pada lapisan ke-6 terdapat presentation layer yang berguna untuk mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah app. Selanjutnya pada lapisan ke-5 terdapat session layer untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibangun. Kemudian pada lapisan 4 terdapat transport layer yang merupakan lapisan OSI yang memiliki tugas sebagai pengantar. Kemudian pada lapisan ketiga terdapat network layer untuk membantu mendefinisikan alamat IP sehingga tiap komputer dapat terhubung. Kemudian pada lapisan kedua terdapat data link layer, merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki banyak fungsi. Kemudian pada lapisan pertama terdapat cycle layer yang merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Pada physical layer berfungsi sebagai transmisi terhadap bit data. Jenis sinyal yang dipakai pun tidak sembarangan, sehingga memungkinkan penerima sinyal dengan baik. Jenis sinyalnya pun harus didukung media fisik, misalnya kabel, infrared, cahaya biasa, frekuensi radio, dan tegangan listrik. Setelah layer ini menyelesaikan tugasnya, maka akan diteruskan ke layer kedua. Protokol yang bekerja di OSI layer. Pada application layer, protokol yang bekerja meliputi HTTP, FTP, NFS, DNS, POP3, MIME, SMP, NNTP, dan DHCP. Kemudian pada presentation layer terdapat Telnet, SMTP, dan SNMP. Kemudian pada session layer terdapat NetBIOS, NetBEUI, ADSP, PAP, dan SPDU. Kemudian pada transport layer terdapat TCP dan UDP. Kemudian pada network layer terdapat IP, ARP, RARP, ICMP, dan IGMP. Selanjutnya pada data link layer terdapat PPP dan SLIP.
Sedangkan pada upcycle layer tidak mempunyai protokol yang spesifik di layer ini karena pada layer ini hanya mengirimkan bit-bit data. Selanjutnya kita membahas TCP atau IP model. TCP atau IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol atau protokol suite. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Pada TCP atau IP protokol terdapat 4 layer. Pada sisi paling atas dari arsitektur protokol TCP atau IP ada application layer. Layer ini termasuk seluruh proses yang menggunakan transport layer untuk mengirimkan data. Kemudian ada host-to-host transport layer. Pada transport layer ada komunikasi antara perangkat dukungan di seluruh jaringan yang beragam. Kemudian ada internet layer. Internet protokol adalah jantung dari TCP atau IP dan protokol paling penting pada internet layer. IP menyediakan layanan pengiriman paket dasar pada jaringan tempat TCP atau IP network dibangun. Kemudian, network interface layer yang berguna untuk mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Selanjutnya kita membahas perbedaan TCP dengan UDP. Untuk perbedaan TCP dan UDP dapat kita lihat pada tabel berikut. TCP adalah protokol yang beroperasi dengan pendekatan connection oriented. Ini berarti komunikasi dalam koneksi TCP membutuhkan koneksi yang valid antara server dan klien yang disepakati sebelum data dapat dikirim. Proses koneksi TCP dimulai dengan server menunggu koneksi dari klien dan dilanjutkan dengan 3 langkah handshake. Setelah koneksi didirikan, salah satu pihak akan mengirimkan data dan pihak lainnya akan membalas. Konsep ini memastikan bahwa data yang dikirimkan akan terkonfirmasi dan jika data tidak utuh, penerima akan meminta pengiriman ulang. Pemutusan koneksi juga dilakukan dengan aman, dengan salah satu pihak mengirimkan tanda untuk memutus koneksi dan menunggu persetujuan sebelum koneksi benar-benar terputus. Sementara itu, UDP adalah protokol yang beroperasi dengan pendekatan connectionless. Dalam komunikasi UDP, tidak ada handshake awal yang harus dilakukan. Klien mengirimkan permintaan ke server, dan server mengirimkan balasan sesuai dengan permintaan tanpa menunggu konfirmasi dari klien. Karena pendekatan ini, UDP lebih tidak dapat diandalkan daripada TCP. Dan jika terjadi ketidakutuhan data, klien tidak dapat meminta pengiriman ulang. Pemutusan koneksi dalam UDP dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pihak, tanpa perlu kesepakatan antara keduanya. Klien hanya perlu menutup koneksi sendiri untuk mengakhiri komunikasi. Selanjutnya kita membahas tentang protokol. Protokol adalah sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara 2 atau lebih titik komputer. Fungsi protokol jaringan komputer secara umum adalah untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Selanjutnya kita membahas network protokol. Di sini kita akan membahas singkatan-singkatan asing yang jarang kita dengar dan membahas arti serta fungsinya. Yang pertama ada SLIP atau Serial Line Internet Protocol, merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Kemudian ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, merupakan protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Kemudian terdapat HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, merupakan protokol yang digunakan oleh WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Kemudian terdapat Telnet atau Telekomunikasi Network. Protokol merupakan protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Kemudian terdapat FTP atau File Transfer Protocol, merupakan protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin di dalam sebuah internet network. Kemudian terdapat LDAP atau Lightweight Direction Access Protocol,
merupakan protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet ataupun intranet. Kemudian terdapat SSL atau Secure Socket Layer, merupakan protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya untuk keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 dismod. Kemudian yang terdapat SNMP atau Simple Network Monitoring Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contohnya aplikasi yang menggunakan protokol ini ada MRTG, Dedut, dan lain-lain. Selanjutnya terdapat Secure Shell atau SSH, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Selanjutnya terdapat POP3 atau Post Office Protocol Version, merupakan protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Kemudian terdapat IMAP atau Internet Message Access Protocol, merupakan protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Kemudian terdapat HTTPS yang merupakan versi aman dari HTTP. Kemudian terdapat ICMP atau Internet Control Message Protocol. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Kemudian terdapat Point-to-Point Protocol, merupakan protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Kemudian terdapat DNS atau Domain Name System, merupakan distribute database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi port dalam jaringan. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, sebuah port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port bisa mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang memakai koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Jenis port dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Well-Known Port atau Reserved Port dan Registered Port. Yang pertama kita akan membahas tentang Well-Known Port. Berada pada range 0 sampai 1023, merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh IANA atau Internet Assigned Number Authority. Kemudian hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Sedangkan untuk registered port berada pada range 1024 sampai 49151. Dapat diakses oleh program dengan program aplikasi yang digunakan oleh user account biasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak materi hingga akhir. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa dalam video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.